tentang surat Al-Kafirun. Ada yang sudah hafal surat Al-Kafirun? Yang sudah tahu? Ada berapa ayat coba Al-Kafirun? Ada yang sudah hafal? Apa arti Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun ada sudah hafal ya? Nah, kita belajar tentang surat Al-Kafirun, memperkuat toleransi dan saling menghormati melalui surat Al-Kafirun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun, memperkuat toleransi dan saling menghormati melalui surat Al-Kafirun. Dan di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali agama, enggak Islam ini kan ada berapa agama? Kita tidak boleh saling memaksakan dalam beribadah, tapi kalau dalam hal sosial seperti contohnya kalian mempunyai tetangga yang sakit, kalau kita menjenguk boleh nggak? Boleh, malah dianjurkan. Tapi misal mempunyai tetangga yang waktu itu hari Natal, anak-anak diajak ke gereja, boleh nggak ke gereja? Tidak, bolehnya harus tahu batas-batasannya ya. Itu nanti diterangkan dalam surat Al-Kafirun. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Setelah nanti kita belajar tentang surat Al-Kafirun, kami harapkan anak-anak satu siswa dapat melafalkan, membaca, menghafalkan, mengartikan, menyimpulkan, dan menjelaskan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Berarti kita nanti melafalkan pertama, membaca, terus yang kedua membaca, melafalkan, terus dihafalkan, terus mengartikan surat Al-Kafirun, menyimpulkan dan menjelaskan surat Al-Kafirun, apa kandungan surat Al-Kafirun ya. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nanti anak-anak maksudnya mendemonstrasikan anak-anak dapat menghafalkan surat Al-Kafirun satu persatu dengan baik dan benar. Maksudnya dengan fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan kandungan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Apa saja kandungan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun itu. Yang keempat, siswa dapat memahami prinsip toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dalam Islam. Yang kelima, siswa dapat menerapkan prinsip toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada berapa tujuannya? 5, banyak sekali ya. Semoga nanti dapat kita tuntaskan ya. Setiap Al-Quran diturunkan Allah itu ada sebab-sebabnya, okay? Itu dinamakan dengan asbabun nuzul. Apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul apa? Boleh tahu apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Dulu kalau Nabi mendapatkan wahyu itu ada peristiwa-peristiwa tersendiri, ada peristiwa khusus yang menyebabkan Al-Quran diturunkan. Berarti Al-Quran bukan itu enggak seutuhnya gemblondong seperti yang kalian baca itu enggak. Tapi itu turunnya itu apa? Berangsur angsur. Tahu berangsur-angsur? Sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu itu. Sebab-sebab diturunnya surat Al-Kafirun ini adalah dulu orang-orang kafir itu mengajak Nabi Muhammad untuk bergantian menyembah Tuhan mereka dalam 1 tahun. Orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala dalam 1 tahun. Dan setelah itu, setelah 1 tahun, nanti gantian orang kafir menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, menyembah Allah dalam 1 tahun. Ditawari seperti itu demi benar. Nah, ngoten orang kafir.
berhala-berhala mereka dalam 1 tahun. Nah, Muhammad itu menolak, menolak ajakan orang kafir untuk menyembah Tuhan mereka. Itu agamaku begitu ya. Nah, sekarang mengenal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 6 ayat. Urutan yang berapa dalam Al-Quran? 109. Surat Al-Quran itu ada berapa surat? Al-Quran itu ada surat 114. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Nah, dari surat Al-Kafirun ini adalah yang surat yang ke-109. Nama Al-Kafirun ini diambil dari ayat yang pertama, yang berarti apa? Orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini termasuk golongan surat Makkiyah. Apa maksudnya Makkiyah? Yaitu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itulah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada berapa tadi? 6 ayat. Golongan surat Makkiyah, artinya apa? Orang-orang kafir. Terus urutan yang ke-109 dalam Al-Quran. Selanjutnya, nah ini surat Al-Kafirun. Yuk mari kita hafalkan bersama-sama surat Al-Kafirun. Atau anak-anak dengarkan dulu, nanti ikuti ya. Ikuti dulu mulai dari bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Tirukan. Mulai dari ta'awud dulu. Sama-sama. 1, 2, 3.
kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang. Jadi nggak bisa disuruh bergantian menyembah Tuhan. Ya, nggak bisa, nggak boleh, ya. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kafir itu juga bukan penyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tuhannya beda, makanya beribadahnya beda, Tuhannya beda. Yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Masih kuat lagi nih, diulangi lagi ya, biar lebih jelas dan kuat, ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini ditaukidkan, diperkuat lagi maksudnya. Nabi Muhammad tidak akan menjadi penyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi orang Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi orang Islam tidak boleh ke gereja, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah api, dan sebagainya. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya kalian itu orang-orang kafir tidak juga menjadi penyembah apa yang disembah oleh Nabi sebelum, kecuali kalau mereka sudah masuk Islam, ya. Dari dulu harus masuk Islam, ya. Nah, itu disebut juga di ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya bagaimana itu? Agamamu ya agamaku ya agamaku. Nah, inilah apa ini yang termasuk nilai toleransi juga ada di ayat 6 ini. Kita juga harus menghormati pemeluk agama lain. Oh ya, ibadah dewi, aku ibadah dewi juga nggak boleh saling mendahulukan, ada begitu, ya. Nah, pokok kandungan surat Al-Kafirun. Nah, Allah hendak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan besar antara sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh umat Nabi Muhammad SAW dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebab itu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak beranak maupun diperanakkan. Ada perbedaan yang besar, ya, antara Tuhan orang Islam dan Tuhan orang-orang kafir. Allah para Tuhan kita kan berapa? Satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beda kalau Tuhannya orang kafir, orang Kristen kan beda. Tuhannya ada berapa itu? Ada Lata, Uzza, ada apa itu? Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Nah, kalau nasi Kristen kan beda dengan Tuhan kita. Makanya dipertegas di sini kita tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan berkaitan dengan perbedaan sifat Tuhan yang kedua, hari ini pun menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Melalui surat Al-Kafirun, Allah menekankan perihal toleransi antar umat beragama. Hal itu dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Jadi kalau beribadah, ya orang Islam kemana? Ke masjid, di rumah, sholat, itu kan tata caranya. Kalau orang Kristen ke gereja, nggak boleh dicampur adukan, ya. Dan tidak boleh dicampur adukan, juga tidak boleh apa ya, gantian beribadah. Orang kan belum ada gereja ini. Saya seminggu aku yang gereja Jumat, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Operasi yang boleh. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah menghormati hak orang lain untuk memeluk agama mereka sendiri, meskipun berbeda agama
agama lain dalam beribadah ya. Wong Kristen nek reng gereja ya jarno. Maksudnya kan? Nah, toleransi itu namanya apa tadi? Toleransi atau saling menghormati. Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Kita dapat mewujudkan toleransi dengan menghormati keyakinan tradisi orang lain dan tidak mendiskriminasikan agama orang lain berdasarkan agama mereka. Harus saling menghormati, toleransi ya. Enggak boleh memaksakan kehendak. Nah, umat Islam tidak boleh memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain dan harus menghormati hak mereka untuk memeluk agama mereka sendiri. Hal itu terkandung dalam surah Al-Kafirun. Maksudnya tidak boleh memaksakan keyakinan agama mereka kepada orang lain ya. Harus menghormati hak mereka untuk memeluk agama mereka sendiri-sendiri. Nah itu dalam gambar ada berbagai agama itu yang saling menghormati. Nah, dari keterangan yang buku sampaikan, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas paham semua ya? Nah setelah selesai, nah coba anak-anak kerjakan soal berikut. Besok dikumpulkan ya. Besok dikumpulkan. Ada berapa ini soalnya? Ada 5. Ada pertanyaan? Jadi soal ini? Apa ini? Ada. Nah, demikian ini. Mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.